Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam ini tanggal 9 April 2024. Kita bersyukur karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Kita dipelihara sama Tuhan. Saya bersama rombongan ada di Turki saat ini, senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan. Bukti nyata ini ikut Yesus sungguh bahagia. Senantiasa di dalam berkat pimpinan Tuhan. Saya di Turki selalu berdoa Bapak Ibu, senantiasa Bapak Ibu saudara dengan setia ikut Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya mohon maaf kalau dengan singkat-singkat, karena begitu banyak program yang saya kerjakan. Baik sebentar ada doa malam bersama rombongan, dan saya percaya Bapak Ibu saya doakan semua diberkati Tuhan. Kita mengikut Yesus dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat saat yang di Turki bersama rombongan akan menyanyikan sebuah pujian, ikut-ikutlah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin. Haleluya. Dia Yesus pimpin kita sampai surga. Amin. Haleluya. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Serahkanlah seluruh persoalanmu pada Yesus. Haleluya. Percaya Tuhan Yesus tolong kita. Amin. Haleluya. Dalam Matius 11 ayat 28, 29 demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang Kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku yang sangat Kucintai, aku ikut Engkau selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Sebelum kami berbaring tidur, Engkau isi kami dengan kebenaran firman-Mu, dan ampuni semua dosa salahku. Ampuni Bapa, sucikanlah hidupku Bapa.
Perbarui hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat malam, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari sebelum kita berbareng tidur, dan saya juga akan masih memimpin doa ada acara, biar Tuhan memberkati kita semua. Terlebih dahulu kita datang kepada Yesus, dan mohon maaf kalau saudara cari YouTube mungkin terlambat. Saudara cari YouTube nama Yakub Rahmat, apa sih dapatkan. Dan demikian firman Tuhan saya membaca Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Lukas 14, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi persyaratan ikut Yesus di sini artinya bukan benci saudara, itu artinya bas kita musuh benci. Bukan maksudnya Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Yesus nomor satu. Bukan nomor satu itu keluarga. Kalau saudara bikin skala prioritas di antara keluarga siapapun saudara, nomor satu taruh mana saudara? Harus Yesus tempatkan di atas segala-galanya. Jadi mencintai Tuhan Yesus tempatkan di atas keluarga, di atas segala-galanya. Karena apa? Saudara punya keluarga, punya aset, punya apa, itu semua datang dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi prioritas di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ayat 27. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi yang kedua harus pikul salib. Artinya ada harga yang dibayar, ya. Ada pengorbanan. Seperti Yesus sudah berkorban karena cintanya kepada kita semua. Mari, namanya cinta tanpa pengorbanan itu cinta yang palsu. Jadi cinta Yesus berani bayar harga, yaitu pikul salib Yesus. Ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau jadi artinya di sini ikut Yesus butuh persiapan saudara. Hati nomor satu, ya. Jadi siap hati, yaitu seperti yang saya sampaikan firman Tuhan malam hari ini, berani bayar harga, ya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, saudara sedang pertimbangkan ya. Nah, saya mau ikut Yesus karena supaya suatu hari kalau berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak ikut Yesus, mau ikut siapa? Ikut diri sendiri. Manusia bukan juru selamat. Ikut setan masuk neraka. Tapi ikut Yesus mendapatkan damai sejahtera, sukacita, bahkan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Terus berikutnya saudara, ayat 31. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi di sini cuaca cukup dingin sehingga sedikit saya kesel sini. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, jadi jelas di sini. Harus tempatkan Tuhan nomor satu. Dan punya pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya sudah sampaikan. Ikut Yesus, persyaratan pikul salib Yesus. Mau tidak? Kalau tidak mau ya sudah, nggak apa-apa, ada paksa kok. Tapi saya mau pikul salib, nggak ada masalah. Karena firman Tuhan katakan menanggung kuk Yesus itu ringan. Karena ada penyertaan Tuhan, ada pemberian ajaib dari Tuhan. Jadi jelas di sini tidak menjadi bisa murid Tuhan kalau kita tidak melepaskan diri dari segala milik. Jadi arti tempatkan Tuhan di atas. Kalau Tuhan taruh nomor 2, nomor 3, Tuhan tidak mau. Ini persyaratan ikut Yesus. Jadi Tuhan mau tempatkan Tuhan di atas segala. Jadi kalau saudara mau tempatkan Yesus nomor 2, nomor 3, cinta keluarga. Oh enggak, aku cinta uang lebih dahulu. Ya sudah, silakan. Saudara tidak diberkati sama Tuhan.
Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kedaulatan. Ya, dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi persyaratan gue, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, hidup ini sebuah pilihan. Pilih surga atau pilih neraka, pilih dunia. Kalau saya pilih surga, ikut Yesus. Terus berikutnya, ayat 34, saudara. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat 35 terakhir. Tidak ada lagi gunanya bagi untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita menjadi orang berguna. Kita menjadi garam berdampak bagi dunia. Bukan garam itu tawar, tidak berdampak. Tapi hidup kalau Yesus menjadi terang, menjadi pelita, menjadi garam, menjadi berkat. Hidup kita punya nilai-nilai tambah added value. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat dalam pekerjaan, menjadi berkat di dalam pelayanan. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi troublemaker, tapi menjadi anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak gampang pikul salib, tapi mari bersama dengan Yesus kita akan tampil lebih dari pemenang. Yang penting kita mau cinta Tuhan, ikuti firman Tuhan. Kita mau ikut Yesus selama-lamanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin, haleluya. Yesus pimpin kita ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ambil persekutuan dengan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pernah nomor duakan Tuhan atau nomor tigakan. Enggak bisa. Tempatkan Tuhan prioritas di atas segala-galanya. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, yang punya nafas kita, yang punya aset milik kita, semua milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan, bukan milik kita. Semua berasal dari Tuhan. Dan mari kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Sehingga hidup kita layak kata Tuhan, baru bisa menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.